buah gedung. Lambang Kejaksaan Agung juga ada di sini. Timbangan. Apakah Kejaksaan Agung menimbangnya berat sebelah? Kita kasih mundur jalan. Oke. Mundur lagi. Mundur lagi. Ini mobil. Geser. Kalau geser mobil ini, berapa ke depan? Biar masa di depan ini duduknya. Biar masa di depan. Jangan mau ditipu-tipu. Enak banget mereka di belakang. Anjing! Ya, kami rakyat bukan pemain belakang. Kami lihat tambah ada depan. Kita tidak tutup belakang-belakang. Kita mau di mana kita bisa menyampaikan suara kita. Kita mau, karena ini depannya, kita datang dari depan. Kita orang-orang terhormat. Kita adalah pemilik saham negeri ini. Jangan pula kita datang mereka tutup gerbang kanan kayak gini. Tapi Erick Thohir datang, dibuka. Kayak gini. Biar mereka tahu. Jaksa, kami cuma minta tuntutan kalian hanya satu, yaitu tuntutan hukuman mati pada koruptor. Kalau itu tidak kalian buat, berarti kalian jaksa yang korup. Kenapa? Karena korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, setara dengan pengkhianatan bangsa, setara dengan makar. Maka tuntutannya hanya satu, hukuman mati. Matikan. Jangan enak-enak kalian bikin tuntutan 10 tahun, 5 tahun. Kalau ada duitnya 3 tahun, anjing banget kayak gini. Yang kami mau cuma satu, tuntutan yang dimajukan adalah tuntutan hukuman mati. Kenapa jaksa bisa menuntut hukuman mati menteri? Ada dulu menteri ini hukum mati, tapi itu pada saat pemerintahan siapa? Jadi kita minta kejaksaan ini hanya mengeluarkan satu tuntutan, yaitu tuntutan mati pada koruptor. Koruptor itu adalah anjing, pelaku, pengkhianat bangsa dan negara. Jadi ngerti nggak kejaksaan? Kalau kalian nggak bisa tuntutan mati, mundur. Lebih baik kejaksaan ini dibubarkan. Lebih sepakat kalau kejaksaan ini dibubarkan. Udah anggaran kalian nggak dipotong pun dikit. Tuntutan kalian tergantung ada uang. Pasal yang kalian masukkan, pasal kalau ada uang. Kami cuma mau hanya tuntutan hukuman mati yang kalian masukkan. Tidak ada hukuman seumur hidup. Tidak ada hukuman yang saya masukkan pasalnya 10 tahun, 20 tahun. Baik. Kami nggak butuh. Yang kami butuh tuntutan kalian hukuman mati. Dulu kita punya jaksa yang hebat, punya integritas, yaitu almarhum Baharudin Lobah. Tapi sekarang kemana jaksa-jaksa yang punya integritas? Kemana jaksa-jaksa yang berani memberikan tuntutan hukuman mati? Jangan pula enak-enakan. Nanti polisi tangkap maling, kalian bikin pasal berat karena maling kecil, maling ayam, giliran koruptor, kalian bikin pasal yang meringankan. Anjing! Kami nggak butuh. Yang kami butuh hukuman mati. Berlakukan hukuman mati seperti itu. Itu yang kami masukkan dalam pasal tuntutan kalian. Karena apa? Karena korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Korupsi setara dengan terorisme, bahkan lebih parah. Korupsi lebih parah daripada narkoba.
Seharusnya korupsi itu dituntut dengan hukuman mati. Nanti kalian jaksa, jangan kalau Erick Thohir datang dan buka gerbang, giliran rakyat datang dan tutup gerbang tinggi-tinggi. Ini sudah terjadi penyelewengan hukum, di mana pihak berperkara itu ketemu, itu sudah penyelewengan kawan-kawan. Ketika jaksa agung ketemu dengan Menteri Erick Thohir, artinya sangat jelas sudah terjadi kong kali kong negosiasi di sana. Makanya kata mereka main belakang. Itu tidak etis. Karena apa? Karena Erick Thohir, ya, menteri yang punya sejuta masalah. BUMN di kepemimpinan dia pada merugi dan dikorup. Tapi kenapa bisa ketemu? Seolah-olah dia tak tahu. Ada apa ini? Erick Thohir disuruh ngurus BUMN, malah ngurus bola, kan anjing kayak gini. Anjing kayak gini ditugaskan ngurus BUMN supaya korupsi hilang, malah sibuk ngurus bola, anjing. Maka kami minta, ya, jaksa periksa Erick Thohir. Periksa Erick Thohir, tidak mungkin tidak terlibat. Itu di luar nalar akal kami. Karena kejahatan pengoplos BBM itu bukan sehari dua hari, tapi sudah bertahun-tahun. Dirut Pertamina yang sudah berganti, tapi kementerinya tetap. Artinya ada pengkondisian. Artinya ada pengkondisian, saudara-saudaraku. Tidak ada pengkondisian, maka saatnya kita lawan. Lawan. Dan Bapak Ibuku yang di depan ini, bapak-bapak kepolisian, bukanlah musuh kita. Betul. Mereka di sini hanya menjalankan tugas untuk mengawal kita. Betul. Mereka di sini menjaga kita. Jadi mereka bukan musuh kita. Musuh kita adalah para perampok uang rakyat. Garong uang rakyat. Camkan itu. Maling. Patuh pada ujaran pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan yang isi Pertalite untuk orang tidak mampu, yang mampu isi pertama lah gua, merasa diri gua mampu, menghormati anjuran pemerintah, gua isi pertama, bertahun-tahun isi pertama, anjingnya, babinya, yang gua dapat Pertalite, gua bayar pertama, yang diisi Pertalite, anjing kayak gini, bangsat itu bangsat, bertahun-tahun seperti ini, artinya menteri, ya, BUMN, patut juga terlibat, terima upeti dari pengoplosan ini kawan-kawan. Terlibat. Maka kita minta jaksa agung periksa Erick Thohir beserta kakaknya dan Thohir, periksa Erick Thohir. Itu yang kita minta. Ngerti kalian jaksa? Jangan rakyat kecil yang jadikan korban, giliran rakyat kiri ayam, tuntutannya 12 tahun, 15 tahun. Hanya gara-gara kiri ayam ikut dia makan, dia itu kena babak belur di pukul 5. Tapi yang merampok uang negara, merampok uang rakyat, kalian tuntut cuma 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, anjing. Seharusnya yang lakukan adalah tuntutannya hukuman mati pada koruptor. Bukan cuma wacana. Kalau kalian tidak masukkan tuntutan hukuman mati pada koruptor, artinya kalian korup. Betul. Artinya kejaksaan korup. Karena apa? Extraordinary kan. Narkoba dituntut mereka hukuman mati. Teroris dituntut mereka hukuman mati. Ya kan? Korupsi dituntut 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dia bilang angka di situ. Kan anjing kayak gini kan? Nah,
polisi nangkap maling-maling, dibawa ke jaksa, tuntutannya 5 tahun penjara hanya untuk mencuri untuk makan. Tapi kalau mereka kan berengsek di sini, maka dari itu kita bongkar kebusukan aparat negara. Jika kata maaf ya menyelesaikan masalah, maka lebih baik bubarkan kepolisian, bubarkan kejaksaan, bubarkan kehakiman. Karena apa? Kalau kata maaf selesai masalah, ini enak banget nih di pertolongan. Kami memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Anjing, kalau cuma minta maaf untuk apa? Selesai perkara. Yang kami mau kalau punya integritas, mundur. Udah jelas-jelas ngokok, udah jelas-jelas pencuri, masih bicara minta maaf. Jika kata maaf menyelesaikan perkara hukum, maka segera bubarkan kepolisian, segera bubarkan kejaksaan, segera jalankan kehakiman. Itu kalau kita gunakan logika kata maaf, maka bagi kami rakyat Indonesia tidak ada kata maaf. Proses hukum dulu jalankan. Itu yang kami mau. Itu yang kami mau. Cakap. Kejagung. Siapa yang nemuin kami di sini? Ada nggak nih? Karena aksi kami bukan aksi liar. Ini jangan jadi pengatur. Kami sudah mendakwa pemberitahuan aksi. Betul. Takut? Gak berani ya? Siapa yang nemuin kami di sini? Takut kan? Apa karena kami nggak bawa uang? Coba dibuka itu uangnya dong. Apa karena kami nggak bawa uang? Bahkan nggak bisa ketemu? Erick Thohir datang dan buka pintu gerbang. Apa karena Erick Thohir bawa uang maka kalian bisa ketemu dengan yang kado? Padahal kami yang bayar kalian. Ingat, wahai kejaksaan, dari mulai pakaian, seragam akan sempak kalian dibeli dari minyak kami. Kami yang bayar kalian, kami yang fasilitasi kalian. Gedung kalian ini kami yang berikan. Maka ketika kami datang, wajib kalian terimanya. Jangan dukung aja datang, kalian diam-diam baik kalian. Mana nih? Kejaksaan? Udah pulang kok. Udah pulang? Apa udah kebakar dia gedung kalian gara-gara kalian Pertamina. Udah kebakar belum? Gak ada rencana kalian bakar gedung satu lagi? Kejaksaan, gak ada rencana kalian bakar gedung satu lagi untuk kalian isi. Kalau dulu api rokok bisa bakar. Kalau dulu api rokok bisa bakar gedung, kan anjing kayak gitu. Gini yang bakar korupsi gedung kebakar. Betul. Apa udah kebakar gedung kalian belum? Gak ada rencana kalian bakar gedung? Apa gak ada rencana kalian mau bakar gedung? Nanti membakar aja gedung kalian kasus Pertamina. Karena di negara ini ada kasus besar kebakar. Kasus Pertamina. Allah yang kebakar itu yang minyak. Itu kasus Padang Laut yang kebakar BBM. Nah, kasus Joko Chandra, kalau nggak salah gua kasus Joko Chandra yang terbakar itu belum jagung. Ya kan? Jadi ketika ada kasus korupsi, ada aja gedung yang terbakar. Nah, ini kejaksaan nih, Pertamina. Nggak ada rencana kalian bakar gedung. Kita tanya dulu bro, ada nggak rencana bakar gedung? Siapa tahu, kalau ada rencana kalian bakar gedung, kami mau merekam proses pembakarannya. Biar jadi tontonan rakyat. Kasus korupsi di Joko Chandra, gedung kalian terbakar. Yang bakar api rokok, berikan api rokoknya bro. Sebesar apa itu rokok? Api rokok sebesar apa? Emang BBM kita nggak api rokok? Gua disuruh buktikan kalau di BBM lain. Apa pertama? Dia bakarnya di rokok yang beda tuh kata nyala nggak api? Kagak nyala kalau cuma api rokok. Itu
Itu logikanya bro. Gua udah berkali-kali coba. Ada pertama gua lempar api rokok nggak nyala, gua lempar pertama nggak nyala. Tapi kalau gua nyalakan api mentah, artinya apa? Ya dibakar, bukan terbakar. Dan yang dari demikian siapa? Guru dari kandung hitam. Kan bangsa kayak gini. Bapak-bapak kejaksaan sama yang mau temui kami di sini. Ayo dong. Kenapa takut ketemu rakyat? Takut. Pak, kami bukan Erick Thohir. Maka kami sudah memberikan pemberitahuan aksi dan aksi kami sudah tercatat di kepolisian. Makanya bapak-bapak agar kepolisian menjaga dan mengawal kami. Artinya aksi kami sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang yang ada. Nah sekarang siapa yang mau ketemu kami di kejaksaan ini? Apa kejaksaan ini saling balik sehingga takut ketemu rakyat? Apa kejaksaan ini saling balik? Takut rampok, makanya takut ketemu rakyat. Takut. Ini yang kami mau. Kami ada delegasi, ada perwakilan. Siapa yang mau temui kami di sini rakyat? Kalau gua bagian maki-makinya aja kak, ganjing-ganjing ini mau kementerian kayak mau apa kayak. Pak Yusri, saya di atas. Tapi ini organisasi biar kalian nggak yang pintar-pintar. Ya, saya di atas mobil komando. Urusan gua, urusan ganjing-ganjing ini maki-maki karena memang apa? Camkan di negara ini kawan-kawan, siapapun yang menerima fasilitas ya dan gaji dari pajak rakyat, wajib hukumnya dikritik, bila perlu dicaci maki. Jangan lama-lama ya pemikirannya, ya. Karena mau buka puasa. Ini perwakilan nih. Rakyat Indonesia kemarin nggak berapa lama, sebulan yang lalu kurang lebih, ada seorang anak yatim piatu, videonya viral, dituduh mencuri pisang 1 tandan. Mereka anak itu diarak dari kampung ke kampung. Itu baru mencuri 1 tandan pisang. Ini kalau mencuri 1.000 triliun diapain ya Niko? Kalau 1.000 triliun itu dimatiin ya? Matiin lah produksi asetnya. Bayangkan kak, kalau 1.000 triliun dialokasikan ke sektor kesehatan, bisa bangun tuh rumah sakit berapa banyak? Bukan hanya membangun, tapi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kesehatan gratis, termasuk kawan-kawan dari kepolisian. Oke, jika 1.000 triliun dialokasikan ke sektor pendidikan Gratis kan? Jika 1.000 triliun dialokasikan kepada aparat penegak hukum kita, TNI, Polri, Kejaksaan, dan mereka yang mengabdikan diri pada bangsa ini, luar biasa. Apakah mereka mau korup lagi? Negara akan hemat ribuan persen. Nah itu, tapi anjingnya di negara ini, bangsatnya di negara ini, ya 1.000 triliun itu jadi bancakan segelintir orang. Kalau Kejaksaan Agung menemui Erick Thohir, yang notabene Erick Thohir adalah bertanggung jawab atas banyaknya rampok korupsi di bawahnya, apakah menurut kacamata Niko itu etis atau biadab atau beradab? Ini biadab namanya tak. Di mana-mana aturan hukum, pihak yang berperkara tidak boleh bertemu dengan penyidik. Yes. Udah, lah Erick Thohir ini kan berperkara ini. Gitu ya. Kementeriannya kementerian paling korup. Klasemen BUMN korup jelas. Apa dasar Kejaksaan Agung menginformasikan, mengumumkan bahwa Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang ada di Pertamina dan lingkungannya? Apa dasar Kejagung? Dasarnya tadi pintu belakang. Karena apa? Karena mereka bukan biasa main belakang. Artinya diperiksa saja belum sudah dinyatakan tidak terlibat. Kan anjing kayak gini. Erick Thohir dari Menteri BUMN itu juga
lebih 10 tahun. Ya, secara kontinu. Jadi jangan salahkan rakyat curiga kepada Kejaksaan Agung bahwa ada quote and quote permainan di balik pintu atau di belakang pintu atau gimana? Pasti seperti itu. Jangan salahkan pikiran rakyat liar seperti itu. Karena rakyat akan mengatakan pasti terjadi kong kali kali di belakang meja, terjadi negosiasi. Makanya kita butuh jaksa agung seperti Baharudin Lopa. Kita butuh kepolisian, Kapolri seperti Bapak Hugen. Itu yang kita butuhkan untuk lembaga penegak hukum kita, Kak. Ada perwakilan diterima, Mbak Narti. Jangan lama-lama deh, jangan lama-lama. Kalau mau niatkan dari tadi kan kita memberikan informasi pemberitahuan aksi unjuk rasa itu udah seminggu yang lalu. Masa belum siapin? Ini main-main nih. Siapkan kawan-kawan untuk elemen yang lebih besar lagi. Ini kita karena awalan, kita minta hanya 100-an orang melalui Kepolisian Republik Indonesia kemarin surat pemberitahuan aksi. Kita akan lakukan 2 minggu lagi untuk ribuan orang datang ke Kejaksaan Agung. Kita minta Kejaksaan Agung untuk membuat tuntutan-tuntutannya pada saat pengadilan hukuman mati. Setuju ya? Yang kedua adalah Kejaksaan Agung tidak boleh bertemu oleh siapapun yang dianggap terlibat dalam kasus korupsi. Siapapun itu nggak boleh. Siapapun. Makanya terjadi pemisahan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan mereka ini nggak bisa saling ketemu sebenarnya. Nggak boleh. Ini kalau kita mau bicara demokrasi yang benar, pemerintahan yang benar, eksekutif tidak bisa bertemu kepada yudikatif tidak bisa ketemu kepada DPR kecuali dalam rangka penyidikan. Misalnya yudikatif panggil pansus baru. Begitu juga sebaliknya. Itu kalau kita bicara trias politika. Tapi brengseknya di negara ini, ya, malah eksekutif ketemu dengan yudikatif. Kong kali kong besoknya keluar statement Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat. Anjing dia bilang. Berarti itu menyakiti hati rakyat. Sakit, Kak. Lalu rakyat bisa apa kalau kayak gitu? Satu-satunya rakyat harus marah. Marahnya? Rakyat harus marah. Bila perlu ini kita ratakan aja. Hah? Kakak bisa bayangkan, Kak, satu gedung bisa hilang gara-gara kasus Joko Chandra. Hah? Yang salah siapa? Buruh kasihan. Gara-gara api rokok katanya. Api rokok apa yang bakal? Emang api rokoknya sebesar apa? Hah? Apa sebesar kawai ini api rokoknya? Ini logikanya. Karena di negara ini, Kak, ada masalah. Setiap ada kasus-kasus besar, pasti ada pengalihan isunya. Kasus Pertamina itu kan kebakaran kilang minyak. Kasus bakar laut yang kebakar APR BPN. Kasus Joko Chandra yang kebakar Citarum. Masih banyak lagi, Kak. Ini terbakar apa sengaja dibakar untuk barang bukti? Berarti ada mafia. Oh, jelas, mafia hukum. Mafia hukum. Oh, jelas. Di dalamnya ada kejaksaan berarti. Itu jelas. Pasti ada kejaksaan. Pasti. Karena apa? Kalau memang kejaksaan ini benar, ketika ada korupsi, mereka akan memberlakukan pasal hukuman mati. Ya, bukan 5 tahun, 3 tahun. Karena apa? Korupsi adalah extraordinary crime. Kejahatan luar yang secara kasusnya lebih berbahaya daripada terorisme, lebih berbahaya daripada makar, lebih berbahaya lagi daripada narkoba. Maka yang harus masuk adalah hukuman mati. Tapi anjingnya nggak pernah dibuat lagi. Tuntutan hukuman mati itu nggak pernah ada. Kenapa nggak pernah ada lagi sekarang hukuman mati yang disampaikan oleh kejaksaan? Kenapa sekarang kejaksaan tidak pernah lagi mengajukan tuntutan hukuman mati? Makanya patut kita juga ada amplop yang bicara. Tapi kalau tidak narkoba, cepat kali mereka bikin pasal hukuman matinya. Apalagi kalau bantarnya nyanyi kayak kasus Freddy Budiman dulu. Almarhum Freddy Budiman nyanyi, cepat kali pasal hukuman mati dan langsung eksekusi mati. Supaya apa? Jangan bunuh. Ini negara brengsek ini. Kenapa? Sindikat sudah masuk kepada peradilan kita. Sindikat sudah masuk kepada mafia.
mafia masuk pada sistem hukum kita. Makanya harus kita suarakan. Kasihan kan bapak-bapak polisi ketika mereka dengan susah payah nangkap, masukkan perkaranya, dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan dilempar lagi ke kepolisian P19, mereka bikin video satu, lempar lagi ke P19 untuk ulur-ulur waktu. Kan kasihan. Mereka capek menangkap dengan mengendap-endap, memeras kepala, dengan ketangkap, P19 lagi. Tapi kalau curi ayam, cepat lagi mereka bikin pasal yang besar-besar. Brengsek ya, kejaksaan brengsek ya. Brengsek Kak. Makanya kita nggak perlu lagi takut-takut bersuara kepada penegak hukum ini. Kalau memang mereka salah, takkan salah. Karena gini, prinsipnya jelas, siapapun yang hidup dan menikmati pajak rakyat, wajib hukumnya dikritik, bila perlu dicaci maki. Lah, aparat-aparat negara kita ini kan yang penikmat fasilitas dari pajak rakyat, maka wajib dikritik kalau mereka salah. Tapi kalau mereka benar, kalau mereka berprestasi, apresiasi dong. Bukan malah ditekan. Yang terjadi selama ini apa? Tekan, coba tanya aja dengan bapak-bapak kepolisian. Ketika mereka bongkar kasus besar, datang dari belakang ada telepon, "Dik, tolong bebaskan tuh, Dik." Ada yang kayak gitu. Biasa seperti itu. Tanya aja ke mereka. Inilah negara kita. Maka dibutuhkan keberanian seorang kepala negara, yaitu Prabowo Subianto, untuk melakukan sebuah tindakan revolusioner, memberantas mafia hukum. Dengan apa? Membuat satu perpu, simpel aja. Nggak perlu nunggu buat undang-undang. Ya. Cuma cukup satu perpu, satu hari cukup selesai, 5 menit berkadang. Ya. Yaitu perpunya apa? Hukum mati dan sita seluruh aset koruptor, selesai perkara. Ya, sekedar informasi saja, DPR RI belum memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset dalam Prolegnas 2025. Kalau itu kita tunggu masih sangat lama. Maka yang bisa memungkinkan adalah Presiden RI, yaitu Prabowo Subianto, bisa mengeluarkan perpu terkait hukuman mati dan juga perampasan aset. Maka dari itu, kawan-kawan, nanti bisa bareng-bareng kita lah, kita tanda tangan semuanya, kirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan mengeluarkan perpu hukuman mati dan perampasan aset. Setuju ya? Cukup, hanya 5 menit itu Kak. 5 menit. Kalau gua presiden, ya, gua yang saya siapkan sebuah surat dengan tulisan berlakukan hukuman mati dan sita seluruh aset koruptor. Selesai perkara. Dasarnya apa perpu? Karena negara dalam keadaan genting. Karena apa? Jaringan korupsi sudah terjadi. Ini negara sudah genting, maka saya sebagai kepala negara mengeluarkan perpu. Itu kalau presiden yang benar, bukan presiden omong-omong. Cuma ngoceh-ngoceh, cuma apa? Ngoceh-ngoceh. Sampai kalahkan 3, saya akan kejar koruptor. Tarik, Jadi ini nggak ada yang mau nerima hari ini. belum tahu belum terima nih. Dan Artin belum mau. Jasa. Gimana kawan-kawan, kita mau nginep di sini atau kita lanjutkan lagi minggu depan? Kalau Kita sini genap. kita nginep di sini atau kita lanjutkan minggu depan? Kalau nginep, ayo kita nginep di sini. Kan masih ada space ya? Masih luas. Sambil nunggu sahur lah. Lebih tahu dari sini. Iyalah, kalau mereka nggak mau terima kita nanti alasan nggak pulang itu bukan besok. Salah lah, nggak masalah. Urgent. Karena kita kan sudah membukakan aksi kita. Erick Thohir gampang diterima dan sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang. Iya. Lalu muncul statement Erick Thohir tidak terlibat. Itu banget ya. Artinya apa? Udah ada kong kali kong mereka nih Kak. Makanya gue cuma minta, kejaksaan. Ada orang nggak di dalam? Ada nggak manusia di dalam? Di kantor kejaksaan agung ini ada nggak manusianya? Ada nggak jaksanya yang manusia? Mana kali sudah memberitahu jadi kawan aksi? Oh ada. Jangan arti.
ternyata ada manusianya. Dan arti Mbak Pak Yusri, Mbak Menu, Mbak Tita, ternyata ada manusianya itu. Ada manusianya. Gua pikir kandang binatang dalamnya. Kita perlu diam dulu, ada kedengeran. Kami tidak apa-apa, bersatu, mati pada kondisi mereka. Mereka akan merasa duit negara, apalagi kita hukum mati buat mereka. Pertama, Pak Jokowi, dia berada. Lima orang. Oke, 5 orang itu ada Bu Narti, Pak Yusri, Menu, siapa? Silakan. Coba 5 orang pun nggak masalah sama kami. Nggak masalah 5 orang. Nggak masalah. Selama ada etikat kalian mau menemui rakyat, kami juga ikat. Saya di sini aja. Saya nunggu lah. Takutnya chaos kalau nggak dijagain. Enggak, kalau ke dalam bisa aku hantam kak. Saya jagain Niko aja biar aman. Tapi jangan lama-lama ya, karena mau buka puasa. Ingat poinnya kak. Oh, udah disiapin. Udah disiapin buka puasa sama kejaksaan. Kita buka uang jadi kejaksaan menanya. Tapi jangan senang dulu, dicicipin dulu. Siapa tahu diracunin. Enggak. Ingat poinnya cuma minta setiap kasus korupsi tentukannya hukuman mati, selesai perkara. Pokoknya yang perwakilan sampaikan kepada kejaksaan, kita minta kejaksaan mengajukan tuntutannya itu hukuman mati bagi para rampor atau maling atau garong atau koruptor. Itu ya, jangan 10 tahun, 5 tahun, itu nggak jelas. Nggak jelas. Ya, yang kedua, Kejaksaan Agung jangan menerima orang yang sedang bermasalah. Mana sih? Dia bijaksana, dia salahkan dia. Asli dia bijaksana. Ini kebiasaan ngobrol sampai di balik jeruji kali ya? Salahkan bijaksana, saya palsu. Dari Mabani. Kami tukang bajai. Laparan. Dari Wikusa. Dari korupsi, Wadid. Bisa, kalau enggak kita ke tengah-tengah nih. Pokok siapin kita ke tengah jalan aja deh. Biar bersama-sama buka puasa bareng sama kita. Pengguna jalan mohon dimaafkan nih. Puasanya di jalan, di tengah jalan bareng-bareng kita. Kalau nggak diterima kita akan ke tengah jalan nih. Lama bener ini. Ngomongin sama rakyat aja lagu. Itu kasihan komandan polisinya jadi memfasilitasi. Dah. Lengsek. Giliran dari Tohir cepat kali kalian datang buka pintu. Terima Pak, cukup Pak. Hei, yang koruptor. Yang terpikir kalau rakyat kabarnya. Pihak kepolisian itu untuk memfasilitasi ya, lihat tuh. Capek juga kan. Kami hormat kepada polisian yang telah memfasilitasi aksi ini. Yang sudah memediasi. Ya 5 orang jangan berebut kawan-kawan. Ayo, Kalau kita sepakati 5 orang, jangan sepakati 5 orang. ya 5 orang ya, hormati 5 orang. Hormati 5 orang. Kita tunjukkan etikat kita 5 orang saja kawan-kawan. Jangan lama-lama di dalam Pak Yusri, pasti masuk Yusri. 5 orang, Pak bunuh 1 dokumentasi kita. Ya dokumen 1 Pak bunuh 1 dokumentasi kita. Jangan lama-lama. Sudah, jangan lama-lama kawan. Kawan-kawan, ingat aja poinnya. Wajib melakukan hukuman mati tuntutannya itu aja. Jangan lama-lama ya, Mbak Narti. Jangan neko-neko, udah. Jangan nego-nego. Musik. Oke, DJ, mainkan musik kita. Kita solidaritas kepada mainkan lagu bongkar. Hah? Sebelum masuk, oh mantap berarti udah bagus itu. Satu aja, oh ada, oke.
Udah mantap itu, mainkan lagu lawakan. Mantap, ayo bongkar. Bapak-bapak polisi silakan duduk. Tenang aja Pak. Anak-anak Bapak di sini orang tertib. Saya pastikan semua akan aman dan terkendali ketika kita sudah diterima. Silakan Pak, kasihan anggota Bapak. Kasihan anggota Bapak sampai berdiri. Kasihan. Santai Pak, kita mah aman. Kita aman Pak.